wa atubu dan aku bertaubat ilaihi kepadanya fil yaumi dalam satu hari atau dalam sehari aksara min sab'ina marratan lebih banyak daripada 70 kali. Di hadis pertama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari beliau tidak kurang bahkan lebih selalu memohon ampunan kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Kemudian hadis berikutnya, dua hadis yang hampir sama, cuma ada sedikit perbedaan dari jumlah istighfar beliau. Wa anil Agharr bin Yasar, dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, qala Al-Agharr bin Yasar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tubu bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah, wastaghfiruhu dan memohonlah ampun kepadanya, fa inni karena sesungguhnya aku atubu bertaubat yakni kepada Allah fil yaumi dalam sehari mi'ata marratin sebanyak 100 kali. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis pertama menyebutkan Rasulullah itu dalam satu hari tidak kurang atau bahkan lebih dari 70 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bertobat kepada Allah 100 kali. Kalau tadi dikatakan lebih dari 70 kali, kalau yang ini 100 kali. Berarti keduanya tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan dalam hal ini. Pertanyaannya adalah begini, loh Kanjeng Nabi ini kan manusia yang maksum, manusia maksum, manusia yang terlindungi dari perbuatan dosa, dan itu semua berlaku pada semua para nabi-nabi selain Rasulullah juga demikian, karena mereka pembawa wahyu, menjadi tauladan bagi umatnya. Tentu dia harus orang yang memang betul-betul terlindungi dari segala kekurangan dan kesalahan. Termasuk Rasulullah SAW itu terlindungi dari dosa-dosa besar, ya, apalagi dosa besar, dosa kecil saja menurut para ulama itu beliau juga terlindungi. Bahkan dari perbuatan-perbuatan makruh Kanjeng Nabi ini terlindungi. Kalaupun toh Kanjeng Nabi ini melakukan perbuatan makruh satu kali atau dua kali, itu hanya ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa perbuatan ini tidak diharamkan, diperbolehkan. Tapi tidak terus-menerus beliau melakukan itu, hanya satu kali dua kali sebagai pelajaran bagi umatnya. Contoh, kalau sampai lek pipis kali ngatek nopo kali lenggang, lek kali ngatek lah sami kali sing sikile papat. Rasulullah itu kalau buang air kecil selalu jongkok, Kanjeng Nabi. Wah, niki lek jongkok niki repot Pak Ustadz, ndamel levis rada ketat. Niki lek di sik ngoten niku napa korsletinge bukaane angel ya, mbek ndodok ing ngrepoti niku. Nah, niki lek
dalam kondisi-kondisi memang seperti itu, bukan masalah. Karena memang ya juga tidak dilarang, hanya makruh saja. Rasulullah selalu dengan jongkok, tapi pernah Rasulullah itu dengan berdiri. Nah ini hanya untuk menunjukkan bahwa melakukan hal itu dengan kondisi tersebut tidak dilarang. Artinya Rasulullah dan seluruh para nabi dan rasul itu terlindungi dari perbuatan-perbuatan dosa besar maupun kecil, maupun perbuatan makruh zahir maupun batin. Jadi bukan hanya lahiriahnya tapi batiniahnya para nabi dan rasul itu terlindungi hati. Makanya beliau merasa perlu kekurangan atas derajat yang sebelumnya telah beliau capai. Maka di sini beliau kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu kepada Allah, bukan karena dari dosa dan kesalahan beliau, tapi karena dari berkat yang telah beliau capai sebelumnya, di mana beliau serba atau merasa masih memiliki kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kita menunjukkan yang itu sampai simpan dosa ya. Bahkan biasa dalam ujian dulu sampai dulu itu hadir 5 dosa-dosa pulau ini Allah bagaikan hilangkan pasir-pasir yang ada. Wadam bisa itu kaifah dan dosa pulau ini Allah selalu bertambah. Bagaimana kemudian upaya seperti itu ya Allah? Wadam bisa itu kaifah. Maka mestinya kalau sampai istighfar dalam satu hari satu malam ini tidak kurang dari 100 kali. Kan tidak dimawang yang yang maksud, yang penuh dengan kesempurnaan lahir dan batin, itu saja. Kalau sampai yang perlu itu mari sholat. Makanya menurut para ulama istighfar kita ini perlu untuk diistighfar. Jadi istighfar kita ini istighfarna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini masih perlu untuk diistighfar. Maka wajah istighfar ulama betul sering. Kalau sampai ini sebatas membaca istighfar, belum beristighfar, masih sebatas membaca doa sholat, belum sholat. Apa bedanya membaca istighfar dengan beristighfar? Beristighfar itu mohon ampunan kepada Allah. Maka yang memohon ampun kepada Allah bukan hanya sebatas lisan, tapi batin kita juga memohon ampunan kepada Allah. Itu istighfar. Tapi kalau membaca istighfar ini sebatas membaca akhirnya keluyuran terlendi. Jadi wajah model istighfar akhirnya robo syukur maka ngomong jadi model istighfar belum beristighfar. Jadi model tunggu sholat turun. Tapi sebetulnya dari sisi lain, istighfar itu atau dosa yang kita perbuat dari satu sisi, dosa yang kita perbuat ini adalah rahmat dari Allah.
dosa yang kita perbuat itu sebetulnya kalau kita melihat secara hakikat itu rahmat bagi Gusti. Kalau sampai itu alhamdulillah kelakon itu dosa. Sehingga bisa untuk itu mulai begini orang bertahan. Sehingga yang pertama, kenapa manusia ini ketika melakukan dosa sebetulnya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis mengatakan laulam turbi, ini dikutip di kitab Udul Bulu karya Imam Abu Thalib Al-Makki yang menyetir sebuah hadis mengatakan laulam turbiku la khashitu alaikum ma huwa syarrun minad dzunub. Umpama kalian ini tidak berbuat dosa, kalau sampai nggak melakukan dosa belas, mulai subuh sampai bahkan berjalan bertahun-tahun, saya khawatir kata Rasul, kamu akan terjatuh pada hal yang lebih buruk daripada dosa. Kalau kamu tidak berbuat dosa, saya khawatir kata Rasulullah, kalian terjerumus pada hal-hal yang lebih buruk daripada dosa. Ayo, misalnya kalau sampai ini boten nglakoni dosa blas, nglakoni dosa blas. Kalau gak nglakoni dosa, umumnya mustajab. Umum kalau sampai mustajab. Sekali minta dituruti kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kalau sampai minta dan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Oh, aku hebat, ngoten sampeyan iki. Pun malih ngoten. Wong enten tangga mandi nyengit datang kula sampeyan warung kali musibah, kula sampeyan langsung pulang kula walat aku. Walat aku itu. Jadi ada hal yang lebih buruk daripada dosa. Apa itu? Sifat ujub. Ujub ini benih dari sifat takabur. Iblis itu kenapa terjatuh pada sifat takabur, terjatuh pada sifat ujub, kemudian meningkat pada sifat takabur, sombong. Itu karena iblis tidak pernah melakukan dosa. Jadi dia makhluk yang tekun ibadah, semakin hari semakin meningkat kedudukannya kepada Allah, semakin hari semakin meningkat kedudukannya kepada Allah. Dewa merasa paling suci, Dewa merasa paling top. Tidak ada makhluk yang punya karir ibadah, karir di mata Allah seperti saya. Loh, saya aku jadi penasihatnya malaikat. Iblis itu pernah menjadi penasihatnya malaikat yang ada di dunia. Namanya pemimpinnya malaikat yang ada di dunia dan yang ada di langit dunia. Dulu nama Iblis Azazil. Karena tekunnya ibadah, tekunnya mujahadah, tekunnya takarubnya kepada Allah, sampai oleh Allah dijadikan pemimpinnya para malaikat di dunia dan di langit. Terus kemudian diangkat lagi derajatnya menjadi penasihatnya para malaikat, penasihatnya para pernah menjaga pintu surga. Ini kira-kira sampai yang kayak Peter ya, Bro. Mari dari LP langsung tahun ngarep dari LP, tahun ngarep malin dilalai jadi lurah, jadi camat. Mari dari camat langsung jadi gubernur, mari dari gubernur langsung jadi presiden. Sopo itu pemilu tak tahu kalah. Ujungnya takaburnya, dan gara-gara itulah iblis ini kemudian terjerumus. Ketika
Iblis sudah menyimpan perasaan itu dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menunjukkan apa sebetulnya yang ada di dalam batinnya iblis itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam diciptakan dan diputuskan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menjadikan khalifah, seorang khalifah, yaitu dari kalangan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang akan menjadi khalifah melaksanakan hukum-hukumku di bumi. Iblis mulai tumbuh perasaan, nah, Adam barek apa? Awak dewi itu sing karirnya dekat karo Allah kok gak diangkat. Tanpa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam tanpa gengsi itu dan mau aku sujud sampai ada yang disuruh hormat sampai ada yang disuruh baru dulu aku deh dia seni belum. Makanya kalau saya ingat laulan ibu la khasyitu alaikum ma huwa syarrun minal dhunub qila wa ma huwa qad al-ujub. Sahabat tanggal nomor sing lebih buruk daripada dosa itu kan al-ujub, membanggakan diri, menganggap dirinya paling hebat, paling top, paling suci, paling solid. Nah itu kemudian mengantarkan kepada sombong. Lagi sombong itu tambahan-tambahan itu angel. Wong sombong tambahan-tambahannya dia lek maksiat dari Allah, motivasinya itu karena hawa nafsu, motivasinya karena kelalaian, motivasinya karena memang keteledoran, itu masih bisa diarahkan obatnya. Ini tidak Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau orang ketika melakukan kemaksiatan itu motivasinya karena kesombongan, angel itu diarahkan obatnya. Contohnya iblis sampai saat ini belum tobat. Dan dia diajak sholat, ayo potong sholat, potong, bilang puji akhir, sehingga dia taruh tobat. Tapi kalau diajak sholat, sholat barang gawe opo, begitu motivasinya karena kesombongan. Jadi akhirnya dia tobat. Contohnya gitu. Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham salah seorang ulama sufi yang menjadi rujukan para ulama terkait dengan makalah-makalahnya maupun akhlak. Imam Ghazali sendiri dalam Ihya-nya ini sering mengutip dari akhlak maupun makalah atau perkataan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu ketika tawaf ke Ka'bah, makhluk tawaf, dia berdoa di depan multazam. Dia berdoa di depan multazam. Tuhan ya Rabbi, iksinni hatta la aksiyaka abada. Ya Allah, lindungi diri saya agar saya selamanya tidak berbuat dosa kepada. Kira-kira dulunya dari aku dulu. Ya Allah, lindungi diri saya supaya saya tidak bermaksiat kepada, tidak durhaka kepada. Itu ya. Tapi sing dadi malaikat kula wajabe. Wong dadi malaikat kula wajabe. Dalam alam itu Nabi itu Rasul yang tinggi tegal dulu. Cuma jawabannya Gusti Allah mboten ngoten. Sing pantes gini ya dosa itu kan Nabi dan
Wong wali mawon sing nglakoni itu wali sing nglakoni dosa. Makanya Nabi sing mantan preman tidak ada. Nabi sing mantan bajingan boleh. Karena sejak bayi dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Jadi Nabi Rasul itu banyak orang yang didesain dari mengambil teman lahir batin sejak lahir sampai meninggal dunia. Tapi lek wali sing mantan preman dia Sayyidina Umar Sunan Kalijogo Sunan Karangkat Sunan Kalisosok sampai pikir alumni itu satu dari dua ya cuma belum terkenal kira-kira terkenal dijulukannya Sunan Kalisosok. Karena selain Nabi itu tidak mendapatkan ismah, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu. Akhirnya setelah berdoa seperti itu, Ibrahim bin Adham ditegur oleh Allah. Ada suara tanpa rupa, mungkin malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengingatkan Ibrahim bin Adham dari arah Baitullah. Dia berdoa di Muntazam dari arah Baitullah itu ada suara yang hanya didengar oleh Ibrahim bin Adham. Apa suaranya? Ya Ibrahim, anta tas'aluni isma wa kullu ibadi al-mu'minina yaquluna dzalik. Ibrahim, kamu minta apa yang memang diminta oleh hamba-hambaku yang beriman. Fa idza asuntu fa'ala man atafaddalu waliman taghfir. Saiki Ibrahim umpama alam tak lindungi dan seluruh kaum muslimin orang-orang yang beriman itu yang meminta perlindungan dari dosa tak lindungi dari perbuatan-perbuatan dosa. Terus mau dikemanakan sifat ampunanku ini? Gusti Allah itu Maha Ghafurur. Gusti Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Raufur Rahim, Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Lalu Maha Pengampun kan berarti diampuni ya. Lalu kami nggak tahu dosa, kenapa tidak diampuni? Nganggur sifat Ghufrani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lewat kalau panjenengan ini ketika kalau panjenengan melakukan dosa itu sebetulnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kita. Kalau sampai tidak melakukan dosa, otomatis rasa pede kalau sampai itu rumangsa suci, rumangsa bersih, rumangsa paling apik itu pun boten pantes kalau sampai. Lek kalau sampean pernah melakukan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar, hati kate muni waktu mengapi itu pun jatuh sendiri di dalam hati. Aku tahu ini, aku tahu ngono. Dan perasaan itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang Allah sing ngeten hebat. Aku tok aku nggak tahu ini itu sih bukan disenangi. Karena itulah perasaan iblis ketika sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam riwayat hadis banyak riwayatnya, termasuk kalau melihat satu riwayat di Sahih Muslim, Allah menikmati dalam Rasulullah SAW itu dawuh, "Lau annakum la tukhibuna wa la tudlibuna." Andai kalian semua makhluk Allah ini tidak pernah melakukan dosa sama sekali, mau sampai muapi kabeh. Boten enten sing nglakoni dosa sama sekali. La khalaqallahu ummatan min ba'dikum. Dalam hadis lain kalian akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu. Dintek nawape sak dunia ini. Mungkin di banjir zaman Nabi Nuh dintek kabeh sak dunia.
diganti man ba'dakum yuqimuna wa yuqimuna fa yaghfiruna, diganti oleh orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat salah supaya Allah bisa mengampuni, supaya Allah bisa mengampuni. Jadi di satu sisi di satu sisi itu dosa itu memang tidak ada, karena melanggar aturan Allah, karena melanggar atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa itu kemudian diikuti dengan bertaubat, dosa itu diikuti dengan bertaubat memohon ampun kepada Allah, justru itu menjadi jalan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam gara-gara melakukan kesalahan diangkat jadi nabi dan rasul, cuma melalui proses hidup di sini dunia diangkat jadi nabi dan rasul. Wa asa Adamu fahuwa thumma ijtabahu wa hada. Gara-gara Nabi Adam berbuat salah, thumma ijtabahu, kemudian dipilih oleh Allah jadi utusan dan kekasih Allah, wa hada, kemudian Allah memberikan petunjuk. Gara-gara kata melakukan dosa, iblis itu malah jatuh kepada hal yang lebih buruk, yang tidak akan mungkin kembali kepada kondisi semula yang telah dia capai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosa itu menjadi rahmat bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa itu kemudian kita ikuti dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kalau sampai ini jadi menungso dari makhluk sih bukan maksud. Katanya ya arti katanya ya beli, cuma ya jadi semua jadi seperti sama jadi terus semua begini. Dan segera melakukan kepada Allah. Jadi dosa ini bisa justru mengantarkan kita pada posisi menjadi kekasih Allah. Itu tawabina, itu tawabina. Waktu nanti monggo menarik pertanyaan belakang. Terus monggo pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari atas waktunya diberikan. Yang saya tanyakan ini, kita sebagai santri tentunya mempunyai guru. Nah, dengan guru ini kami percaya bahwasanya santri ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Seandainya nanti kelak di akhirat akan tersebut di dalam api neraka. Dengan hikmah, dengan cinta kita pada kiai, pada guru, itu apakah benar nantinya juga kita akan diingat dengan guru-guru kita yang selama hidupnya kita mencintai, sama dengan yang disampaikan dari Nabi bahwasanya bagi umatku yang mencintai kiai dan ulama sama dengan dengan begitu, selain rahmat tadi, selain ampunan dari Allah, kita juga merasa punya bekal bahwasanya seorang santri ini akan selalu menggandoli sarung kiai. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sebuah hadis itu kurang lebih bunyinya yusyafa'u yawmal qiyamati al-anbiya thumma ulama thumma syuhada, akan diterima syafaatnya di hari kiamat 3 golongan. Siapa saja al-anbiya, para nabi itu nanti juga bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Cuma kalau nabi-nabi
summal ulama, kemudian para ulama. Lah yang disyafaati ulama ini siapa? Yang disyafaati ulama adalah para murid-muridnya dan juga orang-orang yang mencintai ulama. Dia akan mendapatkan syafaat dari para ulama. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid itu juga akan bisa memberikan syafaat kepada keluarga. Jadi kalau sampai pun khawatir, kalau panjenengan ini selama kita terus berkesinambungan dengan para ulama, apalagi menjadi muridnya para ulama, pecinta para ulama, kita dapat jaminan dari sini bahwa nanti ulama-ulama yang kita ikuti itu juga akan bisa memberikan syafaat. Nah, pentingnya kalau sampai memiliki ulama yang bersanad ilmunya, itu seandainya ulama sehingga sampai tempat mengaji ini mungkin di podo bawah kali itu sampai wah ternyata itu gak selamat ya. Mungkin diselamatkan jamaah yang ngaji ikhlas dengan krono-krono ulama itu krono dan krono. Tapi karena ulama ini punya guru yang bersanad, maka dia masih mendapatkan fasilitas syafaat dari gurunya, yang otomatis tentu gurunya dari sanad-sanad sebelumnya ini tentu kualitasnya lebih baik dibanding dengan itu. Masih ada garansi dari ulama-ulama sebelumnya. Ulama-ulama sebelumnya dari ulama-ulama yang punya kredibilitas tinggi sebelum Imam Syafi'i, Imam ini pentingnya kalau sampai berguru kepada para ulama yang bersanad. Itu ada garansi. Imam Syafi'i tidak akan membiarkan. Imam Syafi'i nanti itu tidak akan membiarkan pengikut-pengikutnya ini bukan keteteran di akhir. Begitu juga para pengikutnya Imam Syafi'i, Imam Buwaiti, Imam Muzani, Imam Rabi, murid-murid Imam Syafi'i terus sampai ulama tua. Jadi ulama-ulama besar semua, insya Allah mereka secara mandiri sudah bisa memberikan syafaat kepada murid dan pengikut. Dan terus itu sampai hari kiamat. Jadi pentingnya kalau sampai berguru kepada ulama-ulama yang bersanad, punya mata rantai ilmu yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Itu garansinya. Ibarat sepur, masuk sepur gerbong sing buri dhewe kuwelek. Wis rusak kabeh temboke nang dindinge pun boten enten. Kali kereta tok niku, tapi kok disambung dengan kereta yang ada di depannya. Kereta yang ada di depannya bersambung masih. Maka pokok lokomotifnya ini teko stasiun dan lokomotifnya dari Rasulullah SAW. Pokok teko stasiun, sing buri dhewe masih rotok mereka ini pokok sing gandeng kita bersama. Terus stasiun. Ya, waktu dia kayak tadi, mungkin sambil malam kan aja. Tapi bukan dari guru pulau itu yakin bantu. Guru nih pulau itu yakin bantu guru. Gerbong sebelumnya tambah lebih bagus lagi. Dan kita masih mengikuti ajaran mereka meskipun dengan penuh kekurangan kita. Ibarat gerbong tidak sebaik gerbong sebelumnya. Tapi kalau masih terus mengikuti ajarannya, itu mata rantai tidak terus berjalan sampai ke stasiun, itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke sana masih tergolong kayak ini saya lihat melakukan sekarang real meloncat tapi saya lihat terus ya alhamdulillah. Kira-kira puasa ini di karena dia pentingnya ulama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada teman saya tentang masalah. Dulu saya pernah baca, tapi saya itu lupa di dalam mana pertanyaannya, saya lupa kitabnya. Ini manfaat orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad maka Allah akan bersolat 10 kali. Itu memakai salawat apa? Memakai salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli sallallahu alaihi wasallam itu apa semuanya umum pakai punya salawat itu boleh dijawab itu misalnya pengambilan yang baik kita jadi asyraf man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyraf, siapa yang bersolat kepada sekali maka Allah melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Itu banyak riwayatnya. Jadi siapapun yang bersolat kepada Rasulullah sekali, bersolawat kepada Rasulullah sekali dengan sholawat apa tadi ditanya? Dengan sholawat apapun, karena sholawat apapun baik yang maksud dari Rasulullah, dari sahabat maupun sholawat yang diajarkan oleh para ulama itu juga bagian dari sholat. Karena kalimatnya diumum, man shalla alaihi, siapapun yang bersolawat kepada. Kalau sampai membaca sallallahu alaihi Muhammad termasuk sholat alaihi. Kalau sampai membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad termasuk sholat alaihi. Kalau sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di sholatan tunjina biha min jamil ahwali termasuk sholawat kepada Rasul. Maka kalau demikian kita akan masuk kepada sallallahu alaihi wasallam. Allah akan melimpahkan dengan satu sholawat itu 10 rahmat. Padahal dalam kita Abdul Sholawat ala Sayyid karya Syekh Yusuf bin Ismail al-Nabhani itu beliau disitu mengutip beberapa riwayat dari para ulama bahwa satu sholawat saja, satu rahmat saja, barang siapa yang membaca satu sholawat Allah akan melimpahkan 10 rahmat. Padahal satu rahmat saja itu sudah mencukupi kekurangan-kekurangan kita selama hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana Syekh Yusuf An-Nabhani menjelaskan kalau kita ini dalam beribadah kepada Allah, mungkin dulu-dulu masih banyak waktu yang terbuang untuk non ibadah. Tentunya selain yang wajib, kalau yang wajib diwodok. Tapi kalau yang tidak wajib, misalnya kalau sampai di sholat, di poso, cuma selain sholat dan poso banyak aktivitas dunia, sehingga umur kita banyak yang terbuang sia-sia. Maka untuk menutup kekurangan selama hidup itu, di dalam kitab tersebut dikatakan perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah, karena satu sholawat dibalas dengan 10 limpahan rahmat. Satu rahmat itu sudah cukup untuk menutupi kekurangan kita selama hidup ini. Bersama pernah itu dua mulai manusia waktu mulai kini untuk ibadah kosong tahajud itu saya itu timur ini berdua itu rapi lagi utawa itu lagi selain orang ini lagi nonton orang tak belum supaya kalau sekarang gini tapi lantaran ini lagi tadi kenapa yang lantaran ada bisa jam dulu apa sholawat juga bisa disampaikan kepada kami sakit di bagian dari sedekah. Jadi apa namanya bacaan tahlil itu
tahmid, takbir itu juga bagian dari segala perbuatan baik itu adalah sedekah. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Sedangkan di riwayat Muslim dikatakan ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, apakah sampai sedekah yang saya niatkan untuk ibu saya yang sudah meninggal? Maka Rasulullah menjawab, nah, bagian dari sedekah itu termasuk kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik termasuk membaca selawat, istighfar, tahlil, tahmid itu bagian dari sedekah, dan itu juga bisa sampai kepada hati kubur ketika kita niatkan untuk mereka. Cukup pas niat mau bismillah, niat bacaan saya ini saya khususkan untuk almarhum fulan, almarhum ayah saya, ibu saya, sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, ada dua. Pertama, kalau saya mengikuti kajian Kiai Lukman ini, apakah saya bisa dianggap muridnya Kiai Lukman? Karena saya selalu mengikuti kajian dari Nggih, pun masuk jenengan kuwatir. Kan beliau kok catet kok niku. Belum berlari. Terus yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berdoa misalkan, disunahkan berdoa itu, terus kita minta pahala bacaan Quran ini, misalnya buat orang tua kita, apakah kita juga dapat bagiannya? Misalnya kita niatkan bacaan Quran tadi buat orang tua kita, apa kita dapat bagian juga? Guru saya pernah memberikan contoh bahwa barang akhirat itu tidak seperti barang dunia. Kalau barang dunia kita punya 10 gelas aqua, kita bagi per 10 orang habis, kita tidak dapat bagian. Tapi barang akhirat itu ibarat Fatihah. Saya dapat Fatihah, hafal Fatihah, saya ajarkan kepada 10 orang, bahkan 100 orang, itu mereka dapat Fatihah yang utuh, tidak kurang sedikit pun. Fatihah saya malah semakin kuat hafalan. Sama dengan terangnya sinar lampu ini. Sinar lampu ini menerangi satu orang mendapatkan terang yang seperti itu, menerangi 10 orang yang terangnya seperti itu, menerangi 100 orang pun terangnya tidak berkurang. Begitulah barang akhirat, pahala akhirat, ketika dihadiahkan kepada satu orang, dia mendapatkan hadiah Fatihah satu yang utuh. Dibandingkan kepada 10 orang, 10 orang itu dapat Fatihah masing-masing secara utuh. Bukan satu Fatihah dibagi 10 boleh, tapi masing-masing mendapatkan Fatihah yang utuh. Nah, itu perbedaan barang akhirat. Artinya ketika kita menghadiahkan bacaan-bacaan zikir kita, kalimat-kalimat tauhid kita mendapatkan pahala yang utuh, dan orang-orang yang kita niatkan itu juga mendapatkan pahala yang sama, yang utuh, tidak berkurang sedikit. Makanya kita menikahi motor ini lebih baik dihadiahkan kepada yang lain, karena memang tidak mengurangi pahala. Ada nggih? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Bismillahirrahmanirrahim.